Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, tentunya mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang nikmat Allah tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan di dunia ini, tentu kita akan menghadapi yang namanya masalah, ujian, cobaan, derita, malapetaka. Karena memang dunia ini adalah darul bala wal imtihan, tempatnya ujian dan tempatnya derita. Oleh karena itu kita tidak akan bisa meminta kepada Allah Ta'ala untuk terhindar dari yang namanya musibah dan ujian tersebut. Tetapi yang kita minta adalah kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan memberikan ujian dan beban kepada hambaku yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankanlah khotib menyampaikan bagaimana solusi-solusi Al-Quran kepada orang-orang yang beriman di dalam menghadapi ujian tersebut. Karena memang ujian itu adalah merupakan salah satu cara Allah Ta'ala meningkatkan derajat hambanya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna asaddan nasa bala'an al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasabiddini. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Artinya semakin orang itu mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan ujian yang semakin berat. Kemudian summal aulia, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah, para wali-wali Allah. Summal ulama, kemudian orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Summal amsal fal amsal, kemudian secara berturut-turut semakin orang itu kuat keimanannya kepada Allah Ta'ala, maka semakin dia itu akan diuji dalam kehidupannya. Maka resep Al-Quran yang pertama, ketika kita menghadapi ujian, cobaan dalam kehidupan itu, marilah kita
baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan solusi kepada hambanya yang diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri wassalah. Innallaha wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bisyabri wassalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ayat Al-Baqarah 45-46. Ini resep yang pertama. Jadi untuk kita itu bisa mendapatkan jalan keluar dari ujian dan cobaan itu adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dalam menetapi perintah-perintah Allah. Sholat dalam arti membereskan hubungan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah kita akan bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Kita akan bisa mendapatkan solusi-solusi kehidupan. Sehingga ketika kita punya masalah, berdoalah terus-menerus kepada Allah Ta'ala supaya nanti Allah yang mengurus masalah kita. Kita tinggal mengangkat tangan supaya nanti akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Ketika masalah itu kita hadapi dengan sabar dan sholat, maka pasti akan ketemu jalan keluar dan solusi-solusi kehidupan. Yang kedua, pesan Al-Quran adalah inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini harus kita yakini. Kita perhatikan redaksi ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan redaksi inna ba'da usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, bukan begitu. Tapi redaksinya adalah ma'a, yang artinya adalah bersama. Artinya ketika kita sedang menghadapi kesulitan, sesungguhnya di saat itulah Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Dan itu harus kita yakini. Sehingga ketika segala sesuatu itu kita gantungkan kepada Allah Ta'ala, tidak ada perkara yang tidak akan beres. Hanya saja kadang-kadang, mohon maaf, kita terlalu sering mengandalkan kemampuan kita. Kemampuan ekonomikah itu, kemampuan pangkat dan jabatankah itu. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa ada kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Apa itu? Kebergantungan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita itu inna ma'al usri yusra, mendapatkan kesulitan, kemudian kita gantungkan kepada Allah Ta'ala, bersama itulah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadapi kesulitan itu, marilah kita baca doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Yang insya Allah panjenengan semua sudah hafal doa ini. Dan doa inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada dalam situasi yang gawat, berhadapan dengan api yang berkobar membara di depannya, yang siap dilemparkan oleh Namrud ketika itu. Ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong, dan Allah lah sebaik-baik penolong itu. Maka datanglah pertolongan Allah yang di luar dugaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak menyangka dan tidak tahu jika api itu akan dingin. Yang penting tugas Nabi Ibrahim hanya pasrah, tunduk, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak bergeser sedikit pun tauhidnya, bergantung kepada Allah. Maka terjadilah sebuah keajaiban. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Maka seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini karena ketundukan dan kepasrahan. Tetapi ketika seseorang itu sudah berada dalam kesombongan, seperti yang sekarang ini kita saksikan, yang beritanya sudah viral di seluruh dunia. Los Angeles, satu kota terbesar di Amerika itu terbakar dengan dahsyat.
Itu karena satu kesombongan ungkapan presidennya itu, yang mengatakan aku akan bakar Palestina itu. Tetapi Allah Ta'ala langsung turun tangan. Amerika, negara yang maju, yang mungkin alat pengamanannya demikian canggih, tetapi mereka tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Yang Allah Ta'ala cukup kemudian mengutus makhluknya yang bernama angin untuk menyebarkan seluruh api itu ke kota yang merupakan pusat bisnis di Amerika itu. Hancurlah Amerika. Itu kesombongan. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba yang senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kesulitan apapun, permasalahan apapun yang akan kita hadapi, serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Tapi tentu kita tetap ada ikhtiar-ikhtiar yang maksimal dan doa-doa yang kuat kepada Allah Ta'ala. Maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan untuk urusan rezeki jangan ragu-ragu. Allah Ta'ala pasti akan membukakan pintu rezeki, bahkan dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mengatasi berbagai macam permasalahan hidup kita di dunia ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah semua karena keterbatasan kami, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi alul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.